Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hari ini kita bicara tentang olahraga dan agama. Ya, kita lihat bagaimana olahraga dan agama. Oke, peran serta dalam olahraga dapat mengembangkan aspek keagamaan. Ini saya sudut pandangnya di agama apapun sebetulnya mengajarkan ini kan, tawakal, kemudian keimanan. Sebetulnya ini di semua agama saya yakin membahas ini gitu ya sebetulnya. Nggak tahu sih, saya kan bukan agamanya cuma satu gitu ya. Jadi tapi menurut pandangan saya sepertinya ini ya. Apa itu tawakal? Tawakal itu adalah eh, berserah diri. Saat kapan olahraga itu muncul sisi ketawakalannya? Misalnya gini, ketika teman-teman membawa tim pertandingan O2SN atau yang lainnya, atau teman-teman sendiri ketika bertanding gitu, kadang-kadang mengalami kekalahan, misalnya ya, kalah gitu dalam bertanding itu. Ya kita harus tawakal, berserah diri. Tapi bukan berarti kita kayak ayam sayur kemudian kita langsung kecewa, marah-marah segala macam. Ya mungkin jadi tim lawannya kita itu lebih bagus dari kita, makanya dia bisa mengalahkan kita. Artinya apa? Bangkitlah dari ketawakalan itu, dari berserah diri itu untuk lebih baik lagi kita ya. Gitu contohnya ya. Jadi ya jangan lagi kita menyalahkan, oh ini lapangannya, oh ini wasit dan sebagainya. Bisa jadi memang sudah benar, cuman kan orang Indonesia kebanyakan senangnya begitu, kadang-kadang menyalahkan wasit, menyalahkan lapangan, menyalahkan sarana dan sebagainya gitu ya. Kalau kitanya lebih baik dari tim lawan ya pasti kita akan menang gitu loh, gitu ya. Kecuali memang pertandingan itu penuh dengan kecurangan, itu beda lagi gitu ya. Oke, itulah ketawakalan ya, berserah diri kita ya, tidak menyalahkan orang lain. Oke, kemudian jadi sportivitas lah di situ muncul ya, di ketawakalan itu. Kemudian unsur lain adalah misalnya ketakwaan. Di olahraga itu ada ketakwaan. Ketakwaan itu adalah, kita artikan secara sederhananya, takwa itu adalah mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Saat kapan olahraga itu ada unsur ketakwaannya? Saat kapan esensi ketakwaan itu muncul di olahraga? Ya. Nah, kita tidak melanggar aturan-aturan yang ada di cabang olahraga, itu kita sudah bertakwa secara tidak langsung, secara esensi. Kita menjauhi kecurangan-kecurangan dalam olahraga, itu kita udah takwa gitu loh, secara tidak langsung ya. Apa namanya, mendekati aturan aturan yang ada. Jadi semua apa namanya yang ada di cabang olahraga tersebut kita akui aturan-aturannya, tidak melanggar, itu kita sudah takwa. Kemudian keimanan adalah satu, kalau kita artikan secara sederhana, keimanan itu adalah percaya kepada percaya terhadap sesuatu, misalnya ya, iman, kita percaya, arti kata dasarnya. Nah, saat kapan di olahraga itu ada keimanan? Ada keimanan di olahraga adalah dengan percaya terhadap apa? Ya kalau di agama Islam, mohon maaf saya agama Islam, di agama Islam adalah misalnya percaya terhadap Tuhannya, percaya terhadap malaikat, adanya malaikat, terhadap rasul-rasul dan sebagainya. Di olahraga esensi kepercayaan tersebut muncul ketika kita percaya terhadap keputusan-keputusan yang digariskan oleh wasit. Jangan digebukin wasit karena kita kalah gitu loh. Itu ada unsur. Jadi tiga hal ini adalah unsur di keagamaan ini muncul di olahraga sebetulnya. Makanya kalau orang yang esensi olahraganya tahu, maka dia akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan agamanya. Makanya nggak heran pemain-pemain dunia kalau yang memang esensi olahraga dan agamanya itu sangat kuat, dia sholat tetap rajin, latihan di bulan puasa tetap berjalan walaupun dianya sedang berpuasa gitu, tetap melakukan itu ya. Karena dia semakin mendorong justru orang yang kalau tahu esensi akarnya dari agama dan asarnya dari olahraga tersebut, kedua-duanya digabungkan, dia akan semakin bertakwa, semakin beriman, semakin tawakal dalam melakukan kegiatan olahraga. Itu Kenapa? emak panggil, suruh ke sana.
Oke, di depan Mak ada tamu. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi ada sekilas info, ada tamu di depan rumah. Oke, saya lanjutkan. Misalnya kentalnya esensi olahraga dalam kaitan dengan agama. Pertandingan olahraga sering dibuka dengan doa. Banyak tim membawa pendeta. Mohon maaf ini karena penelitian dari luar ya. Roger tahun 75. Jadwal khusus untuk berdoa. Apakah di Indonesia yang mayoritas Islam melakukan itu? Iya. Ya, tim-tim tersebut kadang-kadang minta kekuatan dari kiai, dari ustadz gitu, dibacakan doa atau selamatan paling tidak gitu ya. Gitu ya. Melakukan itu gitu. Kemudian Snyder tahun 72 sudah mayoritas pemain basket berdoa sebelum dan sudah pertandingan. Kita pun sama. Bahkan event-event besar di olahraga pun kita buka kan. Biasanya PON, Porda dan sebagainya atau Porseni atau 2SN itu kan dibuka dengan doa kan di acaranya saja agar lancar event-event tersebut. Sama di dalam kecil juga, secara kecil kita mau main juga kadang-kadang kita kan nyuruh berdoa kan sebelum turun ke lapangan pemain-pemain kita gitu, atau kita sendiri gitu kalau misalnya jadi atlet kan kadang-kadang begitu ya. Oke, pelatih mencari kekuatan dari sektor agama, iya juga ada penelitian dari dulu juga sudah begitu gitu ya, atau ada juga dari sektor yang lain, dukun dan sebagainya gitu ya, tapi saya mengkaji ini dari agama gitu ya. Oke, jadi seperti itu, dan agama sangat erat kaitan, iya. Karena dulu juga olahraga itu adalah penyembahan untuk dewa Zeus gitu ya. Penghormatan terhadap Tuhannya dia gitu ya. Adanya olahraga itu. Makanya kenapa di Yunani itu dulu ketika muncul olahraga itu harus bersih. Mohon maaf, yang kalau lihat referensi yang olahraga itu dulu telanjang bulat sama sekali, betul-betul bersih gitu. Ya, penontonnya pun semua laki-laki, pemain olahraganya pun semua laki-laki gitu ya. Bahaya kalau dicampur ada cewek ada cowok sementara yang bertandingnya semua telanjang bulat gitu ya. Nah, itu ya. Jadi begitu bersihnya untuk penyembahan terhadap agamanya gitu ya, olahraga juga dulu. Mungkin itu kemudian apakah ada polemik kalau dilihat di isu agama, kenapa misalnya mohon maaf karena muslim misalnya ada yang olahraga cabang tersebut tidak boleh menggunakan hijab dan sebagainya. Itulah kadang-kadang perdebatan yang masih sampai sekarang pun dilakukan. Saya nggak tahu berikutnya ada beberapa cabang olahraga memang yang tidak membolehkan untuk membahayakan dirinya kalau menggunakan hijab. Tinggal memang pilihannya adalah bukan agamanya yang salah. Berarti pilihan olahraganya kita tidak lagi melakukan pilihan olahraga yang dilarang menggunakan hijab, tentunya yang cewek ya. Jadi pilih cabang olahraga yang lain kalau begitu, biar tidak menjadi polemik gitu ya. Yang penting secara esensi bahwa olahraga itu menganjurkan kita untuk berolahraga karena di agama Islam misalnya lebih suka Nabi pun lebih suka ketika umatnya itu sehat kuat gitu ya. Itu makanya ada pepatah atau hadis, saya sendiri belum begitu menyelaminya, tapi kalau tidak salah itu sebetulnya pepatah Arab atau hadis ya, yang mengatakan bahwa ajarilah anakmu memanah dan berenang, misalnya seperti itu ya. Banyaklah kalau kajian-kajian dari sisi keagamaan sebetulnya, tapi kita belajar sosiologi di sini hanya kulit-kulitnya saja, tidak lebih mendalam lagi olahraga dan agama itu seperti apa. Sebetulnya saya ingin memberikan kajian lebih khusus lagi, menggandeng ustadz untuk mengkaji bagaimana olahraga dan agama itu lebih mantap mungkin ya ke depan. Oke, mungkin itu selesai ini nanti saya akan tayangkan beberapa contoh bagaimana kaitan olahraga dengan agama. Oke, ini saya lihat dulu di sisi lain, mudah-mudahan ya ini sudah pembahasan yang berikutnya. Mungkin ini saja, cukup dulu, nanti saya akan berikan contoh tayangan berikutnya di video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.